Lukas pasal 2, hari Minggu tanggal 9 November 2025. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita sudah baca di Lukas pasal 1 bagaimana kisah Elizabeth dan Maria, dua wanita yang dalam kondisi biasa-biasa saja di kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mungkin bisa hamil. Elizabeth sudah lanjut usia dan dia mandul. Kalau Maria, dia perawan, jadi tidak mungkinlah bisa hamil. Tetapi Tuhan adalah Allah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan kirim malaikatnya, malaikat Gabriel, untuk menyampaikan kepada Zakaria, suaminya Elizabeth, bahwa doanya didengar Tuhan. Istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yohanes. Dan sesudahnya, 6 bulan sesudah itu, dia pergi juga ketemu dengan Maria, menyampaikan bahwa Maria diberkati Tuhan, dia dikaruniai Tuhan, dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagimu. Dan ternyata kasih Tuhan buat Maria adalah dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus Immanuel. Nah, di sini kita lihat sesudahnya ada pertemuan antara Elizabeth dengan Maria, bagaimana roh Tuhan yang penuh di dalam diri Yohanes sejak di dalam rahim ibunya, seperti yang disampaikan oleh Gabriel kepada Zakaria, dan itu yang terjadi. Kita lihat bagaimana saat Maria pergi berkunjung ke rumah Zakaria dan Elizabeth, anak bayi di dalam kandungan Elizabeth melonjak dan mengetahui bahwa lewat mamanya ya Elizabeth sesudahnya dipenuhi roh Tuhan, dan dia tahu bahwa ibu Tuhannya yang datang berkunjung. Nah, ini sedikit menggali di Lukas 1, baru sesudahnya kita lihat ini di pasal yang kedua Lukas, ini kelahiran Yesus. Nah, ini hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pertama kali diadakan. Apakah itu? Pendaftaran di mana seluruh orang di seluruh dunia diminta untuk mendaftarkan diri. Sensus ya, kalau kita dulu namanya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus bahwa orang harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Jadi misalnya kalau kita dari Jakarta, asal dari Batak ya ke Batak untuk sensus. Yang dari Toraja balik ke Toraja untuk mendaftarkan diri di sensus. Yang dari Manado balik Manado. Nah, ini yang terjadi. Mereka masing-masing semua mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Dan ini yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, dia kan tinggal di Nazaret, pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Dan di sana karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, dia didaftarkan di situ bersama-sama dengan Maria yang sudah mengandung, sedang mengandung saat itu. Kalau kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk menggenapi setiap nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan sebelumnya. Nah, nabi Tuhan adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan menyampaikan
sesuatu yang belum terjadi saat itu tetapi akan terjadi. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Mika di Mika pasal yang pertama. Di situ kita bisa lihat bagaimana sudah ada nubuatan tentang Yesus yang dikatakan, saya akan bacakan dulu Mika 5 ayat 1 bahwa saya bacakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kenapa ini kok tiba-tiba pertama kalinya ada pendaftaran yang diadakan seperti itu? Ternyata supaya menggenapi nubuatan Mika pasal 5 ayat 1 ini, nantinya setelah Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, ayat 6, disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kita tahu siapakah itu? Yesus. Semua dalam rencana Tuhan. Dengan caranya Tuhan yang kalau menurut kita, menurut manusia nggak bisa dimengerti ya. Kok pas Maria hamil dan ada pendaftaran seperti itu. Supaya mereka, dan diharuskan ya untuk mereka pulang ke kotanya masing-masing. Nah, dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang kita tidak mengerti, yang Tuhan kerjakan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita nggak ngerti, nggak mudah ya. Kalau Yusuf dan Maria saat itu harus pergi berpindah tempat di mana Maria lagi hamil, kan nggak gampang, sesuatu yang sulit. Tetapi mereka lakukan rencana Tuhan, dan mungkin hari ini pun kita di situasi yang hidup kita kelihatannya sulit, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kasih kekuatan buat Yusuf dan Maria berjalan sampai di Bethlehem, menggenapi rencana Tuhan untuk Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan yang sama, yang memberi kekuatan kepada kita menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan untuk rencananya, nubuatannya dalam hidup kita, digenapi pada waktu dan cara yang terbaik. Ini menguatkan saya, dan saya berdoa menguatkan saudara juga yang lain menghadapi ujian kehidupan yang kita hadapi hari ini, untuk kita tahu bahwa rencana Tuhan indah dan akan digenapi kalau kita hidup menurut rencana-rencana dan kehendaknya. Kita lanjut ayat yang ke-8 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat Tuhan ya, kalau datang kepada orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan hal-hal yang penting, biasanya menyampaikan kata jangan takut. Kita ingat pembacaan Daniel 10 kemarin, disampaikan kepada Daniel, "Hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, jangan gentar." Nah, ini juga dikatakan oleh malaikat yang diutus Tuhan untuk bertemu dengan gembala-gembala, dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini kabar yang luar biasa tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Daud di Bethlehem. Nggak disampaikan kepada yang terbesar, orang-orang pejabat-pejabat tinggi, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang paling rendah di dalam masyarakat, gembala-gembala untuk
mendapatkan kabar itu pertama kali. Tuhan pilih, enggak, ya bukan orang yang paling hebat, ya mungkin profesor-profesor yang terpintar di dalam masyarakat, tetapi orang-orang yang paling rendah, gembala-gembala. Tuhan tidak lihat jabatan kita, Tuhan tidak lihat posisi kita, Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati gembala-gembala yang tulus, yang rendah hati, dan mereka dipilih untuk mendapatkan kabar sukacita ini pertama kali. Dan ada tanda yang disampaikan. Ini tandanya yang kamu akan jumpai itu, bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, kalau kita yang berada di posisi gembala-gembala ini ya, ada satu malaikat terus, wow, mereka melihat malaikat dalam jumlah yang besar. Bala tentara sorga memuji Allah. Betapa gembala-gembala ini mendapatkan tempat yang sangat berharga di mata Tuhan. Diberi kesempatan melihat malaikat-malaikat bala tentara sorga yang besar, jumlahnya besar, memuji Tuhan. Dan ini pujian mereka bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan ada damai sejahtera yang turun di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi manusia yang berkenan kepada Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera itu di bumi. Artinya kalau nggak berkenan kepadanya, damai sejahtera itu nggak didapatkan. Jadi mari kita terus mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kita dari hari ke hari, supaya damai sejahtera kita nggak tercuri, supaya kita dapatkan terus damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka langsung bergerak. Gembala-gembala ini sepakat. Nggak ada yang bilang, nggak usah deh, besok aja. Ini kan masih malam. Kita tunggu aja dulu, istirahat dulu. Enggak. Mereka langsung sepakat untuk pergi menyaksikan dan melihat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat berangkat mereka, nggak tunggu-tunggu, langsung bergerak, geraknya pun nggak lamban, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan kepada mereka? Firman Tuhan. Apa yang kita baca hari ini? Firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti semuanya digenapi. Semua yang Tuhan katakan dan sampaikan dalam firman-Nya pasti digenapi. Tetapi kita perlu mempercayainya. Kalau gembala-gembala ini tidak mempercayai firman Tuhan lewat malaikat-malaikat itu, mereka bilang, mana mungkin ada seorang bayi di situ dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, nggak mungkin lah. Kan bisa aja seperti itu. Tetapi mereka percaya apa yang malaikat sampaikan, dan dari percayanya itu mereka beraksi dengan cepat. Hari ini firman Tuhan apa yang datang dalam hidup kita? Maukah kita juga mempercayai atau kita bilang, ya Tuhan mana mungkin lah, di depan saya kacau balau, di depan saya seperti ini, menurut
penglihatan, menurut perkiraan manusia nggak mungkin lah. Tapi mari kita kembali berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sudah baca di Lukas 1 ayat 37 saat Gabriel datang menjumpai Maria. Dia berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu yang gembala percaya. Gembala-gembala ini mempercayai dan itu yang menggerakkan mereka untuk beraksi. Aksi gembala dimulai dengan mempercayai apa firman Tuhan lewat malaikat-malaikat. Aksi kita hari ini apa? Apa yang kita mau percayai hari ini dari firman Tuhan, supaya kita juga bisa beraksi seperti gembala-gembala ini, dan kita akan lihat bagaimana apa yang kita dengar dari firman Tuhan sesuai dengan firman itu. Lanjut, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari, jadi Yesus 8 hari usianya, ia harus disunat. Itu hukum yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan itu mereka turuti turun-temurun. Saat genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada waktu pentahiran, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Itu belum dibaptis. Ini penyerahan anak namanya. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saya stop dulu di sini. Ini bercerita tentang seorang yang bernama Simeon. Ditekankan di sini, Simeon ini orang yang benar dan orang yang saleh, orang yang taat, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Ada yang dia nantikan. Penghiburan bagi Israel itu apa yang dikatakan oleh Roh Kudus yang nyatakan kepada dia bahwa penghiburan atas Israel yaitu adalah kedatangan Yesus, Mesias. Dan ia sudah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus, yaitu dia yang diurapi Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi Israel. Ini dilihat bagaimana Simeon ini mempercayai apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada dia bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus. Dia pegang janji itu. Dia pegang apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada dia. Dan pada saat Yesus datang untuk diserahkan oleh orang tuanya ke Yerusalem, ini Roh Kudus membawa Simeon juga datang ke bait Allah. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, bukan oleh kemauannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang menuntun dia untuk datang ke bait Allah ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya. Pekerjaan Roh Kudus akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan mau. Dan ini Roh Kudus yang menuntun Simeon pergi ke bait Allah pada saat yang sama Yesus dibawa orang tuanya masuk ke sana untuk melakukan sunat ya yang sesuai dengan hukum Taurat.
Ayat 28, ia, jadi Simeon ya, ia ini Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bagaimana sampai Simeon bisa tahu dan berkata, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Maksudnya, biarkanlah aku sekarang siap untuk mati, Tuhan. Karena penyataan Roh Kudus bahwa aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu sudah aku terima hari ini. Bagaimana dia bisa tahu? Saya percaya Roh Kudus di dalam dia yang memberitahukan kepada dia. Karena kita baca di ayat 25, Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus yang akan berbicara mengkonfirmasikan di dalam dirinya bahwa inilah penghiburan bagi Israel yang engkau nantikan. Inilah Mesias, dia yang diurapi Allah. Dan saat itu juga dia memuji Tuhan, dia siap untuk pergi. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kenapa dia tenang dan damai untuk pergi? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia percaya, dia mengikuti apa suara Roh Kudus di dalam hatinya. Pastinya dia ada relasi yang intim dengan Roh Kudus karena Roh Kudus ada di atasnya. Dan Roh Kudus yang membukakan pengertian kepada dia bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinantikan. Ayat 33, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Maria dan Yusuf ya heran mendengar apa yang dikatakan oleh Simeon ini. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ini ada lagi orang kedua yang diceritakan, sekarang perempuan, namanya Hana. Dia seorang nabi perempuan. Tadi yang saleh dan benar itu Simeon. Dua-duanya menantikan, ya ada penantian. Di sini dikatakan bahwa Hana ini dia menikah, nggak dikatakan umur berapa waktu dia menikah, tetapi dia sekarang itu sudah sangat lanjut umurnya dan saat dia kawin waktu masa mudanya dia hanya 7 tahun bersama suaminya dan dia sekarang sudah janda, umurnya sudah 84 tahun, sudah sangat lanjut umurnya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa, berpuasa, dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ada 2 orang yang sudah lanjut usia ya. Di sini nggak dituliskan secara langsung sih dengan Simeon, tetapi dia menantikan dengan lama sampai dia melihat langsung Mesias. Dia nggak tahu kapan Mesias datang, tetapi setia, terus hidup dengan benar, terus hidup dengan kesalehan,
sama seperti dengan Hana. Dia sudah lanjut umur, dia tinggal terus di dalam bait Allah, tidak pernah tinggalkan bait Allah. Di dalam hidupnya yang sebagai janda, dia berdoa siang dan malam, beribadah, berpuasa kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan, penantian yang membawa hasil. Saat kita mau setia untuk menanti Dia, mempercayai bahwa akan datang Dia yang akan melepaskan Yerusalem, akan datang Dia yang memberikan penghiburan bagi Israel. Itu harapan dan penantian Simeon, harapan dan penantian Hana, dan Tuhan menepati tepat waktunya. Harapan dan penantian kita satu persatu hari ini, jangan menyerah. Saya katakan ke diri saya, jangan menyerah Elma, jangan menyerah saudara-saudaraku, karena janji Tuhan ya dan amin. Untuk kita setia seperti Simeon, setia seperti Hana, menantikan waktu Tuhan, janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Dan kita berkata, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Janji-Mu digenapi dalam hidupku, mujizat-Mu terjadi, kemuliaan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yesus melakukan semua ya, ayat 39, semua dilakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Kemudian mereka kembali lagi ke kota Nazaret di Galilea. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, tetapi mereka hidup di Nazaret. Nah, Yesus bertambah besar, menjadi kuat, dia penuh hikmat, penuh kasih karunia Allah padanya. Yang berikut, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi setiap tahun ada perayaan hari raya Paskah di Yerusalem dan orang tua Yesus pun ikut pergi. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, jadi tadi kan 8 tahun waktu pergi disunat. Jadi ini 4 tahun sesudah peristiwa dengan Simeon dan Hana itu, waktu Yesus disunat, ini Yesus sudah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dia dibawa papa dan mamanya juga ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ini ya, orang tuanya percaya karena ya ada rombongan mungkin dari Nazaret yang pergi ke Yerusalem bareng-bareng. Ada keluarga-keluarga lain, ada anak-anak lain sama-sama mereka. Jadi waktu mereka sudah selesai perayaan Paskah, berjalan pulang, ternyata Yesus gak ikut dalam rombongan. Yesus tinggal di Yerusalem tanpa kedua orang tuanya ketahui. Orang tuanya mungkin pikir ya Yesus ada di antara dengan teman-temannya, di tetangga-tetangga yang lain, mungkin gabung sama mereka. Nah, ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, setelah seharian mungkin sudah mau malam, kok mereka nggak temukan Yesus. Dicarilah sepanjang hari, keliling di antara kaum keluarga dan kenalan, tetapi mereka tidak menemukan Yesus. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya nggak dibiarkan tinggal, tetapi mereka balik, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus yang sudah tidak ditemukan di antara orang-orang yang lain. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. 3 hari loh baru mereka temukan Yesus. Yesus tinggal di dalam bait Allah selama 3 hari. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Anak 12 tahun duduk di tengah-tengah alim ulama dengan mendengarkan alim-alim ulama berkata-kata, mengajar, dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim-alim ulama ini.
Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ini orang-orang heran melihat dia, ini anak baru 12 tahun, dia sangat cerdas, dia penuh hikmat. Nah, karena kita lihat tadi di ayat 40, anak ini bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, itu kecerdasannya membuat orang terheran-heran. Inilah yang terjadi dengan Yesus. Orang ahli-ahli alim ulama ini heran melihat bagaimana dia dengan tanya jawab, ya ini pertanyaan-pertanyaan, ada jawaban-jawaban yang dia juga berikan kepada mereka, dan mereka melihat bahwa wow, anak ini sangat cerdas, dan semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus mengherankan mereka. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya ibu-ibu ya, emak-emak. Biasanya kan seperti, aduh anakku, kenapa sih gak bilang-bilang sama mama kalau mau tinggal? Ini kamu lihat mama sama papa jadi kaget, jadi cemas, mengkhawatirkan engkau. Kami ini nih, sudah 3 hari keliling cari engkau, ternyata engkau lagi ada di bait suci. Ya, emak-emak datang seperti itu ya. Kenapa engkau tega bikin begitu sama kami? Nggak bilang-bilang. Engkau ternyata tinggal dan engkau tidak beritahu kepada kami. Nah, ayat 49, jawab Yesus kepada papa mamanya ya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ternyata di usia ke-12 tahun Yesus sudah menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Yesus mengkonfirmasi dia anak Allah yang maha tinggi di usia yang ke-12. Tetapi kita lihat ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Maria yang sudah tahu sebelumnya ya bahwa Yesus, dia hamilkan Yesus itu atas kuasa Roh Kudus, tetapi saat Yesus sendiri berkata bahwa kenapa kalian mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, saat itu tidak mengerti. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Kita bisa lihat di sini mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita mengerti hari ini. Seperti Maria dan Yusuf yang belum mengerti saat Yesus sampaikan itu, tetapi di sini ada satu hal yang kita bisa lihat mengenai Maria. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 2 kali di Lukas pasal 2 ini dituliskan tentang Maria ibu Yesus. Di ayat 19 juga tadi saat gembala-gembala datang melihat Yesus, ayat 19 dikatakan tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria nggak cepat-cepat bocor mulut. Maria nggak cepat-cepat cerita ke sana kemari tentang hal-hal yang dia dapatkan, hal-hal baru yang dia terima dan dia saksikan di situ. Kita lihat bagaimana Maria orang yang sanggup mengendalikan dirinya. Dia simpan di dalam hatinya, dia renungkan, Tuhan apa maksudmu ya, apa rencana-rencanamu dengan perkara-perkara ini. Dia simpan sampai waktunya tiba untuk dia bicarakan. Nah, kalau ada hal-hal yang kita nggak harus langsung bilang ke orang lain, kita renungkan dulu bersama-sama dengan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk ngajarin kita, untuk bukakan kita kebenarannya, sampai waktunya kita berbicara. Mungkin bagikan kepada orang lain yang kita percaya, tetapi nggak harus terburu-buru, nggak tahan untuk langsung ambil telepon, mau tulis ke orang, mau WhatsApp
Saya dengar kabar begini loh, ada seperti ini. Tahan-tahan diri, kendalikan diri, simpan perkara dalam hati, sampai Roh Kudus bilang silahkan. Sekarang waktunya, berbicaralah, ada kemuliaan Tuhan yang bisa disampaikan saat itu, atau orang yang kamu tempati untuk berbagi saat itu bisa mendapat kekuatan. Jadi ada hal-hal yang kita perlu simpan sampai waktunya Tuhan memberitahu kita untuk sampaikan, dan pastinya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, untuk datang menyelamatkan kita, untuk datang memberikan berita kelepasan, untuk datang memberikan penghiburan kepada umat manusia yang nantinya memberikan hidupnya untuk kita bisa hidup. Dia yang mati ganti kita, dia yang tebus segala dosa-dosa kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.